Atau ada yang lain yang mau bertanya, silakan supaya tidak penasaran. Sebelum saya bertanya ini, kalau saya bertanya terus. Kalau nggak ada, saya Silakan bertanya. tanya Pak Dani. Bosan juga dengar Pak Dani tausiah nih. Ya, iya. Tapi kalau bercerita surga itu tausiah surga enak loh. Benar. Saya kadang-kadang suka itu. Hal-hal duniawi aja belum selesai. Sudah menghayal tingkat dewa itu kan. Menghayal tingkat Ya, tinggi lah saya bilang. ya boleh. Yang bagi yang tidak percaya kan itu dianggap menghayal. Oke, saya mau Bukan. bertanya. Maksudnya kan kita terlalu selesaikan dulu yang di dunia ini aja belum. Oke. Saya mau bertanya tentang Alkitab. Apakah Alkitab yang Anda pegang saat ini dan detik ini itu merupakan kehendak ataupun ketentuan ataupun aturan dari Tuhan? Apakah itu dari Tuhan atau dari manusia? Silakan dijawab. Oh iya, jelas kehendak Tuhan. Karena semua dalam Alkitab adalah kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Itu simple. Oke. Kalau dari Tuhan, apa mungkin di dalam satu kitab itu memiliki kontradiktif? Kalau itu memang dari Tuhan. Terima kasih. Alkitab bukan ditulis oleh Tuhan, tetapi ditulis oleh manusia, oleh ilham, oleh Roh Kudus. Ya, jadi manusia itu menuliskan untuk kehendaknya dia. Setahu dia oleh bimbingan Roh Kudus untuk menuliskan, bukan didikte. Jadi Roh Kudus bukan dikte, Pak. Jadi beda. Kalau beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an pure firman Allah. Nah, kalau ada kontradiksi di situ aku nggak tahu lagi. Tapi kalau di Alkitab, kitalah yang salah menafsirkannya. Apa maksud dari penulis ini? Kalau di Alkitab, Roh Kudus tidak mendikte. Tulis saya pergi ke pasar, gitu. Saya pergi ke pasar. Enggak kayak gitu. Lanjut. Oh, berarti intinya bukan didikte ya. Itu bedanya. Jadi kalau Islam Ya, itu pakai dikte ya. Jadi kalau di Anda itu tidak pakai dikte. Oke, ya. itu pemahaman Anda. Kemudian kalau itu dari Roh Kudus, ya kan? Anda mendapatkan istilah Roh Kudus ini dari mana? Apakah dari Alkitab, Pak. bukan mendapatkan keterangan? Sebentar. Anda mendapatkan keterangan Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Ini dapatnya dari ucapan siapa? Itu dari janji Yesus kepada murid-muridnya yang mengatakan dia akan pergi ke surga dan dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus menyertai mereka, diam di dalam diri mereka dan mengajarkan ajaran yang berasal dari Yesus. Yohanes 14 dan Yohanes 16 itu Pak Dani. Apakah Anda sudah menelaah original teksnya? Sudah Pak Dani. Gimana Pak Dani ini? Sudah. Ya, saya hanya nanya, apakah Anda sudah Sudah. menelaah Sudah. original teksnya? Sudah. Oke. Apakah bisa saya katakan? Bukan bisa ya, tetapi saya bisa memastikan di dalam kitab, baik itu kita berbahasa Ibrani, Yunani, Hebrew, ataupun Latin, saya tanyakan, adakah yang namanya Roh Kudus di sana? Ya, Ruh Allah itu Ruh HaKodes. Pak. Dari perjanjian lama juga ada ya, saya di pernah nulis. Kejadian pasal 1 itu Roh Allah melayang-layang, sudah ada Roh Allah. Maksudnya dia literatnya Roh Kudus, tulisan Roh Kudus lah. Ya Roh Kudus itu kan Roh Allah sama. Iya. Sebutan yang sama itu. Roh Elohim. Yang saya baca di sana adalah Ruach HaKodes. Ya, Kades itu Kados, Kados itu kudus. Kados bahasa Ibrani, kudus di Indonesia kan? Itu kudus, Pak. Ruach HaKodes. Ya, sekali lagi. Ruah itu roh. Ya, itu kudus. Kados itu kudus. Ruah HaKodes, Roh Kudus.
Bolehkah saya memanggil Erben? Ini nama misalnya ya, nama Erben ini asli. Di Indonesia namanya Erben. Kemudian di tempat saya, di Kalimantan, saya panggil Arbon. Kira-kira bagaimana tanggapan Erben? Loh, Pak Dani saja kata Allah dibaca Pak Dani Allah. Itu aja bisa Pak Dani. Jadi panggilan Allah. itu gini, panggilan saya, nama saya, contoh Erben. Tapi panggilan saya ada, panggilan yang lain iya. Enggak, saya Bisa. panggil, sebentar, dengar dulu ya. Coba Anda renungkan dulu pertanyaan. Oke, kalau Pak Nama- Dani pergi ke Inggris, Pak Dani berbicara bahasa Inggris dengan orang Inggris, Pak Dani pakai kata Allah atau pakai kata God? Allah, Pak. Kalau Islam, tetap Allah. Oh gitu ya. Pasti Ya, Allah. bentar deh. Saya Bentar. pastikan Oke, Allah. oke, lanjut. Ya, sekarang aku mau tanya Pak Dani. Moses, kenapa bisa dikatakan Musa? Moses itu bahasa apa? Aslinya namanya Musa itu siapa? Aslinya namanya Ibrahim siapa? Dari suku mana? Silakan Pak. Kalau alama Salomo ya. jadi Sulaiman. Nah, Salomo dari Sulaiman. Jauh banget. Daud jadi Daud. Padahal Kalau ini bukan. Nah, iya itu. Goliat jadi Daud. apa gitu. Ya. Oke. Yohanes jadi Yahya. Kembali ke Ruach HaKodes tadi aja. Ya. Apa yang Pak Munir mau itu? Kalau masalah pengucapan itu memang tergantung setiap daerah itu berbeda Pak Munir. Jadi jangan Pak Munir Pak Dani. terlalu Kalau Pak Dani, ya sorry. Contoh ya, nama saya Daniel ya kan. Di Inggris orang memanggil saya Daniel. Jadi bunyinya itu pun berbeda, tetapi tulisannya sama Pak. Jadi jangan Bapak pertanyakan hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu, nggak ada pada substansinya. Terima kasih, Macon Blanc. Nah, benar sekali. Nama bisa saja menjadi Roh Kudus ataupun Ruach HaKodes karena ada kemiripan. Oke. Sekarang di dalam original dalam Islam, Roh Kudus itu artinya malaikat Jibril. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Ruach HaKodes itu angin yang melayang-layang, angin suci. Bagaimana Anda bisa mengartikan itu Tuhan? Dari mana Anda mendapatkan itu Tuhan? Makasih. Baik. Ya, jadi kalau Bapak tanya Roh Kudus itu adalah angin apa yang melayang-layang, itu sudah salah besar sekali. Ya, karena kalau kata ruah saja itu betul, itu bisa disebut sebagai angin. Tetapi kalau kata ruah itu disambungkan dengan kata benda lainnya, yaitu kudus, maka itu bukan lagi merupakan satu kata benda biasa, melainkan itu sudah menjadi satu kesatuan kata benda. Bukan dua kata benda lagi, itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya yang tadi Erben sampaikan di Kejadian 1 ayat 2 itu. Jadi itu merupakan penggambaran diri Tuhan, bukan berbicara angin lagi, Pak. Nah, kecuali Pak hanya bilang ruah. Nah, ruah itu, kalau ruah sendiri, kata ruah saja, ya hanya satu kata, maka itu bisa dibilang angin, atau semangat, atau apalah gitu. Tetapi ketika kata itu disambungkan menjadi satu kata, yaitu Ruach HaKodes, itu sudah menjadi satu kata gitu Pak. Nggak bisa lagi kita bilang itu dua kata yang berdiri sendiri, tetapi dua kata yang disambungkan menjadi satu kata, sehingga itu akan mengacu kepada entitas Tuhan itu sendiri. Jadi dalam pemahaman ini, kalau Bapak berujuk lagi ke bahasa aslinya yang tadi Pak bilang kan, Ibrani atau bahasa Yunani, itu Bapak akan paham
sastra-sastra Ibrani itu nggak bisa kita melihat itu dalam kacamata bahasa Indonesia, Pak. Itu pemahamannya beda lagi, pengertiannya beda lagi kalau Bapak sudah hanya karena Bapak berbicara dalam bahasa Indonesia seolah-olah Roh Kudus itu Bapak samakan seperti Jibril. Jibril itu masa Bapak mau bilang itu angin, kan lucu. Sedangkan Bapak sendiri pahami itu malaikat. Nah, jadi jangan dipahami bahwa oh karena dia ada kata ruah di situ otomatis itu angin. Kalau ada kata kudus berarti angin kudus, kan itu ngaco namanya. Nggak bisa. Pengertian satu kata ketika disambungkan dengan kata lain, maka pengertiannya itu sudah menjadi berbeda. Itu, Pak. Oke, saya paham. Jadi kalau di dalam Islam benar yang Anda katakan, ya kan? Istilah Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kalau di Israel, Ruach HaKodes itu adalah angin suci, angin yang melayang-layang. Kemudian angin suci di Indonesia, ya angin melayang-layang lah ya kan? Siapa yang bilang itu angin suci, Pak? Orang tanyakan aja orang mana? Bukan. Ada. Jadi gini, kalau angin Bapak ngomong sama Yitzhak, memang Yitzhak akan bilang itu angin. Karena dia memang itu penyembah berhala, Samaritan itu nggak paham hal itu. Kalau Bapak tanya orang-orang ortodoks Yahudi yang sangat memahami ajaran mereka yang turun-temurun itu, mereka itu pemikiran latar belakang mereka itu dari pemahaman Ibrani kuno. Nah, Roh Allah atau Ruach HaKodes atau Hakados Baruku itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri, Pak. Jadi nggak bisa kita bilang itu angin, karena kalau Bapak lihat, kalau Bapak mau kaji gramatikal bahasa Ibraninya di dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ ketika ditulis Ruach Elohim, di situ tidak ada tanda makef antara Ruach dan Elohim. Karena kalau kita bilang dua kata benda yang berdiri sendiri, contoh Allah Abraham, ya, El Abraham. Nah, di situ ada tanda makef antara El dan Abraham. Itu sah menjadi dua buah kata benda, ya, kata benda yang disambungkan dengan kata benda berikutnya. Tetapi itu kata benda yang berdiri sendiri. Ya, tetapi kalau di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu Ruach Elohim itu tidak ada tanda makef, Pak. Itu kata benda disambungkan ke kata benda, tetapi tidak ada tanda makefnya di situ. Nah, maka ini dilihat sebagai penggambaran diri Tuhan. Itu sudah menjadi satu kesatuan kata benda, bukan dua kata benda lagi. Jadi kata Ruach dan Elohim itu bukan dua lagi, tetapi sudah menjadi satu kata. Gitu, Pak Munir. Jadi kalau Pak Munir ngomong ini sama Valen atau Ishak, mereka nggak paham itu. Kalau berbicara arti dari bahasa Ibrani, mungkin mereka pintar, jago-jago kan mengartikan bahasa Ibrani. Tetapi kalau mengkaji mengkaji gramatikalnya, mereka ngaco itu, ngomong masa Ruach Elohim itu ciptaan, sedangkan orang yang ortodoks Jewish saja bilang itu Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak mau mengacu, mau mengikuti pemahaman Yitzhak, ya saya rasa ya dia bukan orang Yahudi kok, dia orang Indonesia, bahkan dia belajar Samaritan. Samaritan itu dianggap bidat oleh orang Yahudi. Bagaimana bisa Anda menjelaskan pemahaman orang Yahudi dari penjelasan orang Samaritan? Itu, Pak. Silakan dilanjutkan. Oke. Adakah, sekali lagi ya, adakah kelompok besar orang-orang Bani Israel yang mengakui Ruach HaKodes itu adalah Tuhan? Oh tentu, itu di dalam kitab suci itu sangat banyak ditulis orang Israel mendukakan Roh Kudusnya. Itu ada di dalam kitab Yesaya kalau nggak salah. Itu mendukakan Tuhan sebenarnya. Jadi istilah yang dipakai, kenapa ada kata Roh Kudus? Artinya ketika sudah berbicara kudus di situ,
Artinya roh ini tidak sama seperti roh lainnya. Roh ini kudus gitu. Nggak sama seperti roh-roh yang lain. Roh yang lain itu tidak bisa disebut sebagai roh kudus. Nah, karena Allah itu roh, maka roh Allah itu adalah roh yang kudus. Bukan seperti roh yang lain. Yang diakui sebagai yang kudus itu cuma Tuhan. Makanya di dalam kitab Yesaya dan di kitab para nabi yang lainnya itu disebutkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang kudus. Ya, Dia itulah yang kudus yang harus kamu sembah. Gitu. Jadi nggak ada yang kudus selain Tuhan. Nah, makanya ketika kata ini disambungkan kepada Roh Kudus, maka inilah penggambaran diri Tuhan. Allah itu roh. Makanya ketika dipakai kudus, maka Allah itu kudus. Roh itu kudus. Yang dari Allah itu nggak ada disebutkan yang kudus itu selain dari Allah ada yang kudus. Nggak ada. Oke, sudah. Kita berbeda pandangan, wajar ya. Sekarang saya pindah ke pertanyaan yang lain. Apakah di surga Anda itu ada perempuan dan laki-laki? Yang nanti yang akan datang. Di surga. Setelah kita mati kan, menurut Anda kan banyak yang masuk surga. Oh iya, laki-laki dan perempuan ada. Ada di surga? Iya, poinnya apa? Kalau seandainya memang ada. Enggak, nanya aja. Saya kan hanya bertanya. Oh iya, ada. Kan kalau Bapak masuk ke surga, Bapak tetap sebagai laki-laki toh. Tetapi bukan berarti di dalam kekristenan itu kalau ada laki-laki dan perempuan berarti harus kawin gitu. Nggak ada. Ya, nggak masalah. Saya nggak nanya itu. Berarti ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Pertanyaan Bapak apa sebenarnya? Iya, itu aja. Kalau hanya mau mencari tahu hal itu, sebenarnya apa yang Bapak mau pertajam dari statement itu? Iya, saya tanya dulu. Memang kita enggak. Jadi begini, saya tidak mau mengandai-andai. Saya hanya sebatas bertanya dan mengembangkan pertanyaan. Sebagaimana teman-teman tadi, teman-teman Anda juga bertanya kepada saya, kemudian mengembangkan pertanyaannya. Dan saya menjawab, dia tetap menerima Pak Erwin. Termasuk juga saya. Saya menanyakan Anda, apapun jawaban Anda, saya tidak akan pernah bantah. Bukan masalah. Saya nggak masalah kalau Bapak bantah. Maksud saya begini. Dari jawaban saya tadi, apa yang mau dikembangkan? Dari jawaban saya, apa yang mau ditanyakan lagi gitu. Kan jangan, kalau hanya mau cari jawaban, ada perempuan dan laki-laki enggak ya? Kalau hanya mau mencari tahu itu aja ya enggak percuma kan? Harusnya dikembangkan lagi pertanyaannya terus. Iya. Gitu. Makanya saya pastikan apakah ada kawin-mawin di surga? Pertanyaannya begitu. Nanti dulu. Karena kan ada laki-laki dan perempuan. Konsekuensinya kan pasti Bapak akan bertanya, apakah ada kawin gitu. Harusnya begitu pertanyaannya. Iya, sebelumnya kan kita runut dulu pertanyaan, kan harus runut. Nggak bisa kita langsung loncat-loncat. Makanya saya ingin pastikan dulu jawaban Bapak, di surga itu ada laki-laki dan ada perempuan, kan begitu. Betul atau tidak? Iya betul. Nah, kita lalu kemudian kita kunci nih. Ya, ini apa namanya? Ingat, kan? Karena kenapa saya bertanya seperti ini? Ya Pak Mak Comblang, karena jawaban Anda dengan yang lain banyak perbedaan. Ada yang mengatakan ada laki-laki dan perempuan di dalam surah Matius ayat 25 itu. Tetapi ada juga yang menyangkal. Makanya saya itu bingung mana yang benar. Kan begitu. Di sisi Anda. Biar bedanya di mana, Bapak? Di dalam teman-teman Anda, termasuk Pak Bombom ya yang sering saya sampaikan, termasuk teman-teman yang lain, termasuk Pak Guru, itu tidak ada laki-laki dan perempuan di surga itu. Iya, lalu? Nah, kalau nggak ada, kalau gitu kita sekarang ini apa? Makanya saya mau bertanya, memastikan dulu. Ya udah kan tadi jawabannya itu. Lalu, Oke, kalau gitu saya terangkan lebih detail lagi. Silakan. Ya kan? Oke. Jadi kalau yang teman-teman
Kristen yang lain yang mereka maksud itu merujuk kepada tidak ada kawin mawin, ya itu betul. Karena saya paham pertanyaan ini kan sebenarnya nanti mau dipertanyakan. Kalau ada laki-laki dan perempuan otomatis ada kawin mawin. Nah sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tetap ada. Tetapi bukan berarti ketika ada itu berarti harus ada kawin mawin. Nggak begitu. Karena di dalam literasi lainnya, di dalam ayat Alkitab lainnya mengatakan bahwa ketika kebangkitan nanti, ya tidak ada kawin mawin di sorga. Ya, sekalipun mereka bangkit, ya sebagai laki-laki dan perempuan, tidak ada kawin mawin lagi. Kenapa tidak ada kawin mawin lagi? Karena tidak ada lagi yang namanya kematian lagi. Itu tidak ada. Orang beranak cucu itu tujuannya apa, Pak? Meneruskan keturunan, ya kan? Dan apa yang nanti mati ini kan dilanjutkan oleh anak-anaknya, gitu kan? Tetapi pertanyaan orang Saduki itu kan mereka bertanya siapa sih yang nanti akan menjadi suami dari perempuan ini? Nah, artinya ada penerus kan? Suami yang pertama mati, diteruskan adik yang berikutnya, yang satu juga mati, diteruskan adiknya yang ketiga, sampai yang ketujuh kan. Artinya ini berbicara orang yang meneruskan, yang sudah mati itu ada penerusnya. Nah sekarang kalau orang di surga itu sudah hidup kekal, buat apa lagi ada kawin mawin? Karena kalau ada kematian, maka ada yang meneruskan yang sudah mati. Nah sekarang di surga itu sudah tidak ada lagi yang mati. Nggak perlu ada lagi yang meneruskan. Nggak perlu lagi ada kawin mawin. Karena kawin mawin itu nanti pada akhirnya kan menghasilkan keturunan yang akan meneruskan keluarganya itu kan. Orang tuanya. Jadi orang tuanya sekalipun sudah mati, Pak Dhani sekalipun sudah mati, tapi kan anak Pak Dhani itu kan hidup menggantikan Pak Dhani gitu. Pak Comlang. Nah, jadi jadi esensinya itu Pak. Tetap laki-laki dan perempuan ada. Pak Kalau berbicara sorry bro, tunggu saya selesaikan. Kalau berbicara kebangkitan nanti, tidak ada kebangkitan daging seperti yang Pak Dhani dan teman-teman muslim lainnya bicarakan. Ada nafsu daging yang bisa dipuaskan dan ada hal rohani yang bisa dipuaskan. Hal rohani itu bisa melihat Allah, sedangkan nafsu daging yang bisa dipuaskan itu kita bisa makan sepuasnya. Kan tadi itu jawaban petunjuk langit toh. Nah, kalau dari Kristen itu sendiri tidak ada yang namanya nafsu daging itu dipuaskan. Karena kalau berbicara nafsu daging, maka itu sama saja manusia hidup di dunia ini, nggak ada bedanya. Tetapi manusia dibangkitkan, kalau pemahaman Kristen, yang dibangkitkan itu tubuh mulianya, tubuh rohani, bukan lagi tubuh yang binasa kayak sekarang. Gitu Pak. Jadi dibedakan dulu. Kalau Bapak masih memikirkan hal-hal lahiriah, maka Bapak akan memikirkan bahwa laki-laki dan perempuan di surga kawin. Tapi kalau dalam kekristenan tidak ada lagi hal-hal lahiriah yang bersifatnya daging gitu. Jadi kebangkitan itu kebangkitan yang berbicara tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya daging, hawa nafsu itu yang ikut dibangkitkan di surga nanti. Nggak ada. Jadi kalau tidak ada keinginan keinginan daging juga yang dibangkitkan, maka tidak ada pula keinginan untuk atau kehendak untuk melakukan seks di surga. Gitu.
otomatis itu juga akan sirna. Yang ada cuma hanya hidup oleh roh. Kalau Pak tanya, lalu bagaimana Yesus makan ikan goreng atau ikan bakar lah? Di Alkitab kan dikatakan, kalau Yesus bangkit cuma roh aja, kenapa dia bisa makan daging? Itu bukti bahwa dia punya darah dan daging kan? Pasti pertanyaan teman-teman Muslim kan ke sana. Itu jawabannya adalah tubuh kemuliaan itu tidak sama seperti tubuh daging ini. Tubuh kemuliaan itu dia mampu melakukan segala sesuatu ya. Saya bilang contoh makan. Tetapi bukan berarti tubuhnya itu butuh makan gitu. Kalau manusia dia lapar, dia akan butuh makan. Tetapi kalau tubuh kemuliaan itu dia mau makan bisa, tetapi dia tidak dibatasi, tidak ada kelemahan, rasa lapar itu tidak ada. Tetapi dia bisa melakukan itu. Contoh, Yesus bisa tembus tembok waktu dia bangkit. Ya, tubuh kemuliaan itu seperti itu. Jadi, tubuh kemuliaan itu bukan berarti kita bilang, oh, nggak boleh makan, nggak bisa minum. Bukan begitu. Tubuh kemuliaan itu dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, dan keadaan. Jadi kalau kita bilang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan ruang dan waktu, maka tubuh kemuliaan kita pun yang bangkit nggak bisa dibatasi oleh rasa lapar. Rasa lapar itu tidak akan menguasai lagi gitu. Tetapi kalau dia mau makan, dia bisa. Nah, Yesus menunjukkan dia makan, itu menunjukkan bahwa dia itu hidup. Bukan mayat, bukan kayak hantu. Hantu itu kan nggak makan itu. Nah, itu bukti bahwa dia hidup. Dan dia berkuasa. Nah, itu Allah yang benar itu begitu. Bukan cuma hanya sembunyi-sembunyi, ngomong bisik-bisik, nggak bisa tunjukin kuasanya, nggak begitu, Pak. Itu kalau dari saya seperti itu. Silakan Bang Erben atau Bro Domba mungkin mau tambah, atau Albulanda, sorry ya, tadi saya masih. Boleh, Pak. Silakan Pak Jamie Purba mau tambah. Jadi Pak, di surga itu Pak, malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan memang. Jadi tidak ada seks di surga Pak. Di dunia itu dipakai iblis supaya menyesatkan manusia. Jadi di dunia ini, seks itu dipakai iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi manusia lari dari gambar dan rupa Allah itu. Jadi malaikat tidak kawin dan mengawinkan di surga. Ini bisa kita lihat ketika anak-anak Allah sebelum Nuh, di Islam ada Nuh juga ya. Sebelum Allah memusnahkan dunia zaman Nabi Nuh, itu kejahatan manusia itu sangat besar sekali. Makanya Allah memusnahkan dunia dengan air bahtera. Itu awalnya itu anak-anak Allah yang dari surga turun ke dunia, Pak, mengawini anak-anak perempuan yang ada di bumi. Jadi pintar-pintar sih mereka. Ada ahli astronomi, ada bisa melihat bintang, Jadi karena di surga itu tidak ada kawin, tidak ada seks, jadi mereka turun ke dunia, Pak, ke bumi. Nah, disitulah Allah marah. Mereka yang turun dari surga ke bumi ini ditolak Allah. Dan manusia sudah semakin jahat karena seks itu. Mulailah mereka makan minum, kawin mengawinkan, sampai datangnya bahtera. Jadi intinya malaikat itu tidak kawin, dan kalau ada nanti kebangkitan, kita dibangkitkan dan masuk ke surga, itu kita tidak kawin atau dikawinkan. Gitu saja sih, Pak. Iya, lanjut Pak Dani. Makasih Pak Purba. Ya, saya tidak menanyakan masalah kawin mengawin. Saya hanya menanyakan laki-laki dan perempuan. Kalau sudah dinyata, iya. Kalau sudah itu ya sudah. Kan udah saya dibilang. Lanjut. Iya. Iya. Kan Lalu
Iya, maksudnya saya saya tahu pengembangan dari diskusi kita ini, makanya saya jawab ke arah sana. Karena pertanyaan itu kan apa yang kita mau tekankan dari pertanyaan itu. Kalau saya lihat di sini ya, kalau Pak Jomblang, oke. Kalau saya lihat di sini tadi kan dia bilang kan teman-teman kita yang Kristen itu jawabannya beda-beda. Kemudian dia bilang siapa? Teman kita ya, siapa nama Pak Bom Bom ya? Itu jawabnya di situ nggak ada laki dan perempuan. Itu saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya ketika sesi yang mana satu yang Pak Dani bilang Pak Bom Bom mengatakan apa ya? Tiada laki-laki dan perempuan di sana. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena saya pernah menontonnya. Kebetulan ya, tamu kita juga pernah menjadi tamu di sana ya. Tamu Pak siapa? Pak Bom Bom ya. Dan apa yang saya lihat ya, tamu kita ini ya, seringkali dia salah nangkep. Dia salah nangkep apa yang disampaikan oleh teman Kristen kita. Itu satu. Kemudian kadang teman kita tidak nyatakan itu, tapi nggak tahu lah gimana dia katakan, oh teman kita mengatakan itu. Sepertinya contohnya apa? Contohnya Ibu Sofiatul itu. Jadi menurut saya lah kita jawab sesuai pertanyaan Pak Dani itu aja. Kalau kita menjawab lebih-lebih nanti di frame-nya jawab aja soalan itu, soal ini tidak jawab, soal itu tidak jawab, itu. Jadi Pak Dani, sesi yang mana ya yang Pak Bom Bom bilang tiada laki-laki dan perempuan di sana di surga itu? 2 hari yang lalu saya berbicara dan saya bertanggung jawab. Sekali lagi, saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Di sini nggak apa-apa. Di sini kan di CIA. Jadi apa yang disampaikan di sana nanti Bapak bisa tanya lagi. Karena dia coba benturkan. Saya lihat di sini dia coba benturkan. Sebentar. Saya siap dikonfirmasi, oke? Iya. Saya siap dikonfirmasi. Begini, saya oke, ini ya, ini di share screen ya. Bapak bilang aja video yang mana? Video 2 hari yang lalu. Channel siapa? Buka saja. Iya, ini channelnya Pak Bom Bom. Udah, channelnya Pak Bom Bom. Karena begini ya. Saya laki-laki. Oke, mungkin kakak saya mungkin seorang perempuan. Maksudnya itu tidak berkelamin. Pak, saya mau tanya Pak Dani, lama kali ya. Malaikat yang menurut Islam itu berkelamin enggak? Tidak berkelamin. Sama, kami akan hidup seperti malaikat, jadi tidak berkelamin. Oke? Itu maksudnya Pak Jombo, mungkin loh ya, saya nggak tahu. Sebentar. Kenapa dia dikatakan laki-laki dan perempuan? Karena tidak berkelamin. Nah itu. Suara domba kecil, suara domba. Sebentar. Oh, iya. Berkelamin itu kan artinya kan berhubungan seks. Iya, itu artinya berkelamin. Tapi kalau berbicara laki-laki dan perempuan, jelas di surga itu laki-laki dan perempuan kok. Tapi tidak berkelamin. Berkelamin dengan memiliki kelamin itu beda ya. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau berkelamin jelas tidak. Memiliki kelamin kita tidak tahu. Karena di surga itu laki-laki dan perempuan kan dalam tubuh kemuliaan. Seperti apa memang nggak bisa kita jelaskan. Seperti malaikat. Seperti malaikat artinya ya hidup dalam kemuliaan, kekudusan. Nah, itu yang harus dipastikan. Mana Pak Dani? Iya, makanya saya menanyakan. Tapi kalau di surga berkelamin, jelas tidak berkelamin ya. Berkelamin itu artinya kan berhubungan seks itu. Di dalam pemikiran saya, yang namanya perempuan dan laki-laki itu menandakan jenis kelamin. Senang atau tidak, itulah faktanya. Terima kasih. Ini mau nanya, memang ada tertulis ya kalau malaikat tidak punya kelamin? Sekarang mau tanya tentang kelamin, boleh? Berarti di surga Bapak kencing. Apa kelamin? Menurut Islam di surga itu kelamin hanya buat bersenggama atau kencing juga? Kami hanya disampaikan di dalam hadis Rasulullah dan di dalam Al-Quran juga ada
Di sana kita seperti tubuh kita sekarang ini. Berarti ada kelamin. Masalah kencing dan berak segala macam kita tidak mendapatkan keterangan yang jelas. Terima kasih. Oke, berarti artinya gini ya, masalah kelamin, ya kita namanya laki-laki perempuan kan tentu ada organ seksnya. Tetapi organ seks bukan lagi dalam konteks seperti sekarang. Karena sudah diartikan itu sebagai tubuh kemuliaan. Tapi kalau berkelamin, pasti tidak ada di sana. Iya betul, tidak ada lagi kawin-mawin. Iya. Jadi kalau berkelamin dengan memiliki kelamin, itu beda ya. Iya. Oke. Udah. Mau nanya, apakah di kitab kita ada mengatakan malaikat itu tidak punya kelamin? Malaikat tidak punya kelamin, Pak, karena makhluk roh itu tidak punya wujud atau fisik kayak kita. Kalau dia mengambil rupa seperti manusia mungkin bisa ya, karena contoh seperti Abraham. Jadi, begitu ya, dia tetapi pada hakikatnya dia itu tidak punya kelamin, dia tidak bisa disebut sebagai laki-laki atau perempuan karena dia itu roh gitu. Makhluk roh. Kalau roh kan bisa kita katakan gitu, Allah juga mempunyai tangan dan kaki. Allah itu memang roh ya, tapi ada tangan, ada kaki. Ya, itu kan bahasa antropomorfis untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan. Nah, kalau kita bilang Tuhan mengerjakan sesuatu, pasti itu diasosiasikan dengan apa yang diperbuat tangannya. Itu bahasa-bahasa yang dipakai untuk memudahkan kita mengerti, Pak. Bukan berarti Tuhan itu lantas harus punya tangan gitu, harus ya. Enggak begitu, karena iya, karena Allah menciptakan manusia kan menurut gambar dan rupanya. Iya, itu kan gini, Pak. Kalau saya sebenarnya nggak mau berdebat dengan atau apa. Ya, kalau berbicara gambar dan rupa manusia, yang menjadi serupa dan segambar dari manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Iya. Nah, itu kan rupa makhluk surgawi. Iya. Jadi segambar dan serupa di situ. Ya. Kalau saya ya Pak ya, kalau saya yang segambar dan serupa itu yang ada pada manusia itu adalah hidup yang daripada Allah yang dihembuskan. Itulah gambar dan rupa yang diberikan kepada manusia. Jadi yang dihembuskan itulah yang sebenarnya kita bilang manusia itu bisa dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah karena ada sifat ilahi, ada nefes ilahi yang diberikan. Kalau tidak ada nefes ilahi, sebelum nefes bahkan dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia gambar. Segambar ibaratnya kalau kita bangun rumah itu ada desainnya, ada gambarnya. Gambar. Iya, ada shape-nya. Kemudian yang kedua rupa. Gitu. Jadi saya paham pertanyaan Bapak. Makanya kalau dihubungkan dengan makhluk surgawi, malaikat itu kan makhluk surgawi. Jadi kalau dibilang malaikat itu tidak punya kelamin, saya pengen tahu di mana itu dikatakan. Gini Pak, kalau hanya kesimpulan premis pola pikir pemikiran. Iya, kalau iya sebenarnya kan bahasa ini kan ya silakan RP. Ini saya cari datanya nih. Alkitab secara khusus menyatakan malaikat itu laki-laki atau tidak secara khusus. Ketika jenis kelamin dicantumkan secara khusus pada malaikat di dalam Alkitab itu adalah laki-laki. Namun tidak langsung berarti para malaikat itu laki-laki. Nah, jadi artinya kalaupun disebut di situ maskulin, itu tidak selalu berbicara tentang jenis kelamin ya. Jenis kelamin, betul. Bukan. Nah, di situ. Jadi penekanannya bukan masalah jenis kelamin malaikat. Iya. Jadi saya lanjutkan aja yang. Oke, Pak Dani, ada mungkin pertanyaan lagi Pak Dani? Oh ya, silakan kembali aja ke Pak Dani. Oke, terima kasih. Iya.
apapun keterangan dari teman-teman, saya tidak akan pernah bantah. Saya katakan oke. Iya, tapi mengkritisi untuk makin tajam Pak boleh kayak aku tadi. Iya, makanya. Ya, Pak, biar tambah pengetahuan. Tadi sebenarnya kan tadi mau saya tanyakan juga, apakah di Alkitab ada menjelaskan kalau malaikat itu tidak ada kelamin? Ternyata Bang RB menyampaikan tidak ada kepastian. Oke, Tidak ada itu menegaskan tentang, memang ditulis bahwa malaikat itu digambarkan seperti dalam bentuk laki-laki. Tetapi yang pasti kan dia kan makhluk roh ya. Di situ. Makhluk roh itu nggak masalah. Tidak memiliki tubuh seperti kita dan dia ciptaan. Oke Pak Dani, nggak apa-apa itu. Sekarang pertanyaan saya juga. Apakah di surga itu suami istri itu saling mengenal satu dengan yang lainnya? Oh, ini suami saya, ini istri saya dulunya. Saling mengenal tidak di saat berada di surga? Silakan, terima kasih. Pak, bukan saja suami istri saling mengenal, Pak. Kita kenal Tuhan kita, orang-orang di sana semua kita kenal, Kak, Pak. Pastilah kenal, Pak. Ya, kita mengenal mereka sebagai saudara, Pak. Karena kalau yang digambarkan di dalam Alkitab itu, Kristus itulah sang mempelai. Bukan berarti seperti manusia di bumi, mempelai itu berbicara kawin-mawin. Bukan. Nah, jadi Alkitab sebenarnya sangat jelas. Hanya ketika dinarasikan dengan istilah-istilah perjamuan kawin, ini Bapak tidak bertanya tentang ini, tetapi kenapa saya nyenggol ke situ? Karena pertanyaan Bapak kan bertanya bahwa apakah Lai Erben kenal nggak sama istrinya nanti di sana, ya kan? Kalau setahu saya, orang-orang yang di dalam Kristus itu mengenal sebagai saudara seiman, bukan lagi berbicara hal-hal duniawi. Oh, itu milik saya, dia itu istri saya. Di bumi itu adalah istri Anda ya, sebagai milik Anda ketika di bumi. Tetapi ketika di sorga, ya kita ini milik Tuhan gitu. Nggak ada sesama kita yang berkata saling memiliki. Kita tidak punya hak mengatakan dia itu milik saya. Jadi kita ini milik Tuhan, bukan kita berkata kita ini punya hak sehingga kita mengatakan itu kamu itu milik saya, kamu itu istri saya. Nggak ada gitu. Nafsu juga surat tiada. Nafsu pun surat tiada. Iya, jadi Tuhan yang berhak atas kita, bukan kita yang berhak atas sesama kita gitu. Itu Pak. Mungkin sebagai penegasan ya bahwa di surga itu ibaratnya ada saling mengenal, buktinya contoh Abraham dengan Lazarus. Itu satu kisah. Baru pernah Yesus mengajarkan tentang seorang wanita yang meninggal suaminya, siapakah istrinya di surga, itu berarti ada saling mengenal. Baru ketika Musa siapa itu yang datang ketika Yesus dimuliakan itu? Musa, Elia, dan Elia. Nah, kenapa bisa dikenal? Itu membuktikan bahwa dikenal. Bahkan Allah kita itu kan selalu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya bahwa mereka adalah orang yang hidup dan Allah kita itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi saling mengenal Pak Dani. Oke, terima kasih Bang Erben. Kita saling mengenal, otomatis kan memorinya yang ada di dunia ini apakah masih ada memori ingatan. Sekali lagi ya, memori ingatan apa yang dilakukan di dunia ini, apakah dia juga masih memiliki memori ingatan tersebut. Makasih. Artinya tubuh kemuliaan, segala tubuh kepanaan dengan sifat yang fana itu tinggal, tetapi sudah dimuliakan dengan tidak ada lagi kehendak yang seperti kita ini. Sudah mulia, kudus, diubah semuanya. Maksud saya memori. Iya, semua diubah. Ingatan kan, ingatan. Iya, ingatannya itu semua diubah. Jadi sudah terlepas, terbebas dari segala bentuk hal-hal yang buruk, yang berdosa. Iya. Ada lagi. Karena yang masuk surga itu kan satu dosa pun nggak boleh masuk surga.
Tidak ada satu dosa pun yang berkenan kepada Allah. Jadi diubah semua, sempurna. Nah, inilah yang menjadi ganjalan di saya. Saya sungguh-sungguh ya. Bukan berarti saya ingin menguji, bukan, ini benar-benar di luar pengetahuan saya. Makanya saya ingin tanya, apabila memorinya sudah ditiadakan, bukan ditiadakan, diubah. Ya, dirubah. Mohon maaf. Dalam Sorry. kemuliaan. Oke. Kalau memorinya sudah tidak ada, artinya nggak ada ingatan, nggak ada pikirannya. Ya nggak hidup namanya. Yang namanya hidup kan memiliki pikiran, memiliki wujud. Tapi wujudnya udah beda, bukan daging kayak kita ini lagi, tapi dimuliakan, dikatakan begitu. Ya, memori apa yang dilakukan di dunia ini kan dirubah. Memori apa saja yang dirubah di dalam surga itu? Ya saya tidak tahu Pak Dhani, nggak ada datanya memori kayak gimana diubah. Tapi yang dikatakan itu semua benar-benar hal yang berdosa, tidak ada masuk lagi ke surga itu. Karena tidak ada satu dosa pun berkenan kepada Allah. Ya seperti apa itu saya nggak ngerti Pak Dhani. Nantilah kalau saya udah masuk surga, saya lihat Pak Dhani nanti di neraka, baru saya ceritakan. Enggak, nanti saya masuk surga, saya tinggal lihat aja. Tunggu sebentar. Pak Dhani. Apalagi. Ini lah bagus nih, kondusif nih. Jangan merusak ya, jangan merusak suasana. Jangan Pak. CIA itu selalu kondisif Pak Dhani. Ini kadang-kadang dari Malaysia ini kadang-kadang merusak ini. Pak Dhani. Jangan lari topik Pak Dhani. Oke Pak Dhani, begini ya. Surga itu bukan tempat untuk mengenang memori, bukan untuk mengenang kenangan-kenangan yang ada di bumi. Surga bukan tempat begitu Pak. Kalau di dunia benar, tapi surga bukan tempat dahulu kau dan aku itu ya Pak ya. Bukan, maksud aku surga itu bukan bahasa lainnya dari nostalgia. Bukan tempat nostalgia. Nah itu nostalgia masa lalu, nggak ada di situ. Jadi ada lagi. Tapi kalau menurut gini tanya dulu, Islam gimana gitu loh. Nanti. Tunggu lah, biarlah dia tanya. Karena begini pada catat dulu semua pertanyaannya, nanti kita nyalakan. Kalau Kristen kayak gini, dicatat. Gitu. Iya, dicatat aja. Nanti kalau ditanya merusak ini suasana daripada. Nah itu. Enggak, kalau ditanya enggak lah. Ya. Ini pertanyaannya sama enggak masalah. Ya. Begini Pak Dhani. Nanti kita tanya. Ini saya lanjutkan dulu sedikit aja ya. Tapi jangan panjang-panjang. Berapa dikit. 5 detik nih. 10 Janganlah detik 5 detik. Oke, lanjut. Tuhan bilang begini ya. Aku akan menghapuskan air mata ya kan dari mata mereka. Itu berbicara tentang hal-hal yang menyedihkan, yang menyusahkan manusia. Yang menyusahkan manusia itu adalah segala dosa itu. Jadi kalau berbicara air mata yang dihapuskan, artinya segala dosa, ingatan-ingatan yang dosa yang jahat itu akan dihapuskan. Itulah yang dimaksud dengan menghapus air mata Pak Dhani. Jadi ketika manusia berbuat dosa, dia merasa menderita. Hal-hal yang membuat dia menderita seperti dosa itu akan dihapuskan gitu. Itulah gambaran dari Tuhan akan menghapuskan air mata kita. Jadi kalau hal-hal yang Pak bilang, dia akan mengingat kejahatan dia di bumi. Contoh, dia pernah memperkosa orang. Apakah nanti di surga dia akan mengingat masa lalunya yang seperti itu? Kan saya paham maksud pertanyaan Pak Dhani tadi ke arah sana. Jadi hal-hal seperti itu semua akan hilang Pak Dhani. Akan dihapuskan ya, saya bilang. Jadi itu saja. Silakan yang lain. Atau Pak Dhani lanjutkan dulu deh. Oke, saya mau kembangkan lagi. Tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk menjelaskan lebih dalam, nggak masalah. Sebelum saya bertanya lagi. Untuk mengembangkan ini. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Udah jelas sekali. Udah terang benderang itu tadi Pak Dhani. Iya. Oke, nggak masalah. Sudah terang lagi bersuluh. Iya. Pertanyaan saya, ini mungkin terakhir lah supaya teman-teman juga bisa bertanya kan. Apakah seksual yang di dunia ini, ya, walaupun itu hubungannya sah suami istri, apakah itu perbuatan dosa atau tidak?
Di mana Pak? Di surga atau di bumi Pak? Di bumi. Ya gak dosa lah Pak. Udah kawin, masa sih? Udah resmi. Iya. Nah, ini mungkin kita perlu baca ya. Ini yang dosa, Pak. Iya, makanya nanti kaitkan kenapa sampai di surga menjadi dosa. Gimana? Di surga bukan masalah dosa atau tidak dosa tentang seks, Pak. Memang tidak ada lagi. Ya, orang tidak pikir lagi seks. Iya, nggak ada lagi Di itu. surga nggak ada seks lagi, Pak. Seks itu untuk menyesatkan manusia di bumi. Itu kan untuk makanya saya tanya tadi. Kalau yang namanya menyesatkan itu kan berarti dosa. Ya. Yang namanya menyesatkan itu dosa. Ya. Iya kan? Bentar. Coach Charlie, bilang apa Coach Charlie? Nggak kedengaran, jelas? Saya tambahkan sedikit boleh? Iya, silakan. Ya, silakan. Ini enggak, Pak. Itu karena beranak cucu. Jadi bukan soal seks itu dosa atau tidak, tetapi di surga itu sudah tidak ada kedagingan. Itu poinnya. Itu aja saya tambahkan. Terima kasih. Oke, Pak Dania, jadi sudah terjawab ya. Kalau di dunia ini Pak Dani, kalau kita kembali ke Adam dan Hawa, seks itu kan Tuhan ciptakan itu. Tapi kudus. Dan seks itu dilakukan setelah manusia itu diberkati. Maka dikatakan, maka Allah memberkati mereka. Kemudian Allah katakan, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi diberkati dulu baru seks. Nah, kalau Pak Dani saya nggak tahu. Ya, kalau saya sih nikmati. Bisa kembalikan ya? Gak usah. Pokoknya seru. Ya sih, tadi silakan. Boleh 4 kok. Kalau Adu Somad bilang unlimited. Oke, silakan. Oke, silakan teman-teman yang bertanya, saya siap untuk menjawab.